Bapak Dr. Adus Edi Langkara MH bersama Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Amrila Edi Langkara SE. Yang kami hormati Wakil Bupati Halmahera Tengah Bapak Abdurrahim Odeyani SH MH bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Mardia Abdurrahim SE. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Halmahera Tengah. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, pimpinan OPD di lingkup pemerintahan. Hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami, kegiatan ini mampu menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua pihak. Akhir kata, kepada Allah semata semua urusan diserahkan, dan hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Semoga apa yang kita lakukan mendapat kemudahan dan kesuksesan, serta dengan harapan kegiatan ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang senantiasa diridhoi olehnya. Amin. Weda 21 Maret 2020, tertanda panitia pelaksana. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Falcino dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sangat bersejarah, yakni peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah tahun 2020 Miladiah. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya, karena beliaulah yang membawa kita pada zaman jahiliyah menuju dinul Islam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi kehidupan umat Islam, di mana pada tahun ke-8 kenabian Rasulullah melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, perlu disampaikan bahwa peringatan Isra wal Mi'raj malam ini adalah kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh Ikatan Istri Anggota Dewan Kabupaten Halmahera Tengah periode 2019-2024 yang merupakan bagian dari program kerja bidang keagamaan. Tema yang kami usung pada kegiatan ini adalah filosofi salat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sebagai media pembentukan karakter umat. Dan insya Allah kami juga akan melakukan berbagai kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Walaupun organisasi kami masih seumur jagung, namun dengan semangat kerja
kerja yang tinggi dan kebersamaan yang baik, serta dibarengi dengan niat yang tulus, insya Allah dapat mewujudkan program kerja yang telah dirumuskan. Karena semboyan kami, bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Wakil Bupati bersama Ibu, Bapak Sekda bersama Ibu, Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan Elias bersama keluarga yang saya hormati, saudara-saudara, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD, pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Tengah yang saya hormati, ibu-ibu, ini Ibu Ketua PIM Penggerak PKK dan jajaran anggota, Ibu Wakil Ketua, Ibu Ketua dan wanita bersama seluruh pengurus, dan wabil khusus ibu-ibu ikatan istri anggota DPR, ikatan istri-istri anggota DPR ini berinisiasi melaksanakan Isra Milad, dan bagi saya ini penting dalam rangka menumbuhkan silaturahmi yang paling pokok di antara kita, antara lingkungan ibu-ibu dan kemudian tentu ibu dengan kita sekalian, warga masyarakat di Halmahera Tengah ini. Saudara sekalian, saya menyambut baik agenda ini karena di antara seluruh komponen di daerah ini ada organisasi ataupun elemen masyarakat yang mau berpikir terhadap kegiatan seperti ini. Di pemerintah daerah insya Allah juga saya sudah sampaikan di Rapat Kesra, setiap hari-hari besar Islam setiap tahun itu kita laksanakan. Hadirin sekalian, dan oleh karena itu kegiatan yang diprakarsai oleh ibu-ibu ini luar biasa, dan luar biasa acaranya. Dan memang saya dengan cara-cara begini, tradisi hubungan begini harus segera kita bina. Hal sekecil apapun kita bina. Barang-barang yang dianggap kecil itu akan melahirkan dampak yang besar, dampak yang positif yang besar. Dan kalau hal kecil ini kita menganggap remeh, maka akan melahirkan distorsi yang besar, melahirkan perpecahan, disharmoni di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu adalah menurut Undang-Undang 23 adalah bupati dan DPR atau kepala daerah bersama jajaran pemerintah daerah dengan DPR. Itu namanya pemerintah daerah yang sama-sama melaksanakan perintah undang-undang. Karena itu SKPD harus hati-hati. Harus hati-hati karena bukan soal substansinya, tetapi secara fisikal kehadiran kita itu menunjukkan empati terhadap lembaga ataupun teman-teman yang melaksanakan hajatan ini. Belum kita masuk pada peristiwa hikmah Isra Milad yang betapa pentingnya bagi kita semuanya, yang mungkin karena kesibukan kita itu kurang membaca, kurang peduli, bahkan tidak melaksanakan praktek-praktek perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Nah,
kita semua ini belajar dari sejarah, dan sejarah itu kadang-kadang kita lewati dan kita lupa. Karena itu peristiwa begini dalam rangka mengingatkan kita semua tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang kini hari ini masih tetap up to date, masih tetap menjadi terbaik di dalam sejarah perjalanan manusia atau dalam sejarah peradaban Islam di dunia ini. Karena itu sudah sekalian, kalau teman-teman merasa ini tidak penting dan tidak hadir, saya juga menjadi heran. Saya juga membayangkan cara pandang Anda itu menganggap ini tidak penting. Bagus, kita harus lakukan ini. Dan oleh karena itu saya minta ini Bapak-bapak DPR, tolong tetapkan ini acara tahunan ini ibu-ibu dari anggota DPR sebagai penyelenggara acara Isra Mi'raj. Dan oleh karena itu dalam pagu anggaran melalui hibah pemerintah daerah ke ibu-ibu, ya, dan mewajibkan pada seluruh PKK dan wanita wajib hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati dan Ibu Pak Wakil dan Ibu Pasekda, Pak Dan Ramil, Bapak pimpinan SKPD, pimpinan dan anggota DPRD Pasar Tengah, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, saya diminta untuk menjelaskan tentang filosofis sholat dalam Isra Mi'raj. Kalau kita baca ayat tadi yang dibacakan oleh kedua sudah Isra Mi'raj itu kan mulai dari Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, kemudian naik ke langit. Jadi ceritanya itu ba'da Isya. Jadi itu prosesnya. Subhanalladzi tadi dibaca itu. Kemudian Nabi ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa, itu sudah dan ditemani oleh malaikat Jibril. Jibril tidak punya kesanggupan dan tidak diberikan kewenangan untuk bisa menemani Nabi SAW ke Mustawa, soal khusus. Itu ceritanya. Apa yang dilakukan di sana? Di Mustawa itulah Nabi kemudian mendapatkan perintah sholat. Jadi perintah sholat itu diambil di Mustawa, di atas 7 lapis langit, di mana kalau kita sebut kursi Allah itu, lalu kemudian konotasi kita ke kursi yang begini, tidak. Kalau orang menyebutkan langit itu berdiri di atas tiang, konotasi pikiran ibu-ibu dan bapak-bapak semua kira-kira tiang model mana kira-kira? Yang biasa kita lihat kan tiang yang begini, apa bulat, apa segi empat, tapi tiang menopang ke atas. Yang namanya tiang menopang ke atas, lalu di atas ada benda yang taruh ke bawah. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan begini, Rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Kita pahami itu. Allah meninggikan langit dengan tidak ada tiang yang biasa kamu lihat. Nah itu. Ya berarti ada tiang. Ya bukan tidak ada tiang, ada tiang. Tapi tiang yang tidak biasa kita lihat. Kalau yang biasa kita lihat itu tiang begini berdiri ke atas, lalu di atasnya ada benda atau ada menjadi pegangan. Itu tiang. Tapi yang disebutkan dalam ayat tadi, Rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah meninggikan langit dengan tidak ada tiang yang biasa kamu lihat. Berarti ada tiang. Bukan tidak ada tiang, ada tiang yang tidak biasa kita lihat. Jadi seperti begitu. Nah, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, ketika Nabi itu bertemu dengan Allah langsung, kemudian menerima
sholat, dia bawa turun. Saya cerita tentang bolak-baliknya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi siapa itu? Nabi Musa alaihissalam, telur berat, balik lagi minta diringankan. Sampai berapa kali itu balik, dari 50 sampai jadi 5 yang ada sekarang ini. Itu pun masih dianggap berat. Itu jadi kalau saat ini ada orang-orang yang merasa berat melaksanakan 5 waktu, itu memang dari dulu memang ada yang merasa berat kayak begitu. Nabi pun merasa berat. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh sajalah, orang-orang yang bertakwa saja yang merasa ringan terhadap yang 5 ini. Nah, bagaimana cara supaya kita sampai kepada rasa ringan tadi? Ya, di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan yang punya hubungan dengan salat saja. Saya baca satu kali, dibaca sama dia, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum perintah wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu dimulai dengan ayat utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, itu utlu, tala ayat li'u itu bukan baca qara'a yaqra'u, bukan baca qara'a begini saja, baca saja, lewat saja. Tapi tala'ah itu kalau ada kepala dinas yang tidak setuju dengan nota bupati, bupati perintahkan supaya seluruh tanaman, ini kepala dinas pertanian mungkin ya, seluruh tanaman supaya dipindahkan dari lokasi A ke B. Dia berikan tala'ah. Tala'ah itu pemikiran dia tentang bahayanya lokasi B, maka harus tetap di A atau pindah di C. Dia bikin tala'ah. Pak Bupati, saya mohon dengan hormat memahami lebih dulu kondisi lokasi B, karena lokasi B, B, C jika dipindahkan tanaman dari A ke B akan menjadi mati semua atau rusak semua. Maka sebaiknya saya sarankan, itu hasil tala'ah yang disampaikan kepada Bupati untuk menyelamatkan perintah Bupati dan tanaman yang dia lindungi. Itu maka disarankan. Jadi utlu ma uhiya ilaika itu berarti baca dulu peraturannya baru laksanakan pekerjaannya. Jangan belum ada baca peraturan kita sudah laksanakan, nanti kemudian terjadilah distorsi pemikiran, pelaksanaan dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kata aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang menegakkan salat untuk menghindarkan orang yang menegakkan salat itu dari perbuatan fahsya dan munkar. Bisakah salat itu memindahkan atau mencegah orang dari fahsya dan munkar? Kalau dia salat begini dia tidak tahu, campur-campur saja, dia tidak tahu mana yang fahsya, mana yang munkar, mana yang baik, dia tidak tahu, dia fa-fa saja ke sana. Jadi bercampur antara syiriknya, antara munafiknya, antara cibirnya, antara segala macam itu bercampur di dalam ibadah itu. Kita tidak tahu mana yang betul karena kita tidak baca aturan. Satu saja, ibadah kita itu bisa diterima Allah kalau memenuhi 2 syarat. Ya, ini kita coba saja ya. Syarat yang pertama itu ikhlas mengikuti perintah-perintah Allah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya tidak perintah beribadah, kata kasarnya begitu. Terjemahan kasarnya. Saya tidak perintah beribadah kalau engkau beribadah tidak dengan keikhlasan mentaati aturan-aturan Allah. Kita ikut mana yang betul? Tadi ikhlas mengikuti perintah Allah. Mana perintah Allah?
utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baru di bawahnya aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas karena mengikuti agama Allah itu. Yang kedua, syarat yang kedua, diterimanya ibadah seseorang apabila ikut contoh dari Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi salat itu dia berfungsi pertama untuk membawa manusia ini dekat kepada Tuhannya. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat untuk ingat saya bahwa yang menciptakan kamu itu saya, Allah. Jadi begitu kita lihat cantik di kaca, ingat Maha Suci Allah yang menciptakan saya. Saya salat wudu dulu, wudu dulu, kemudian saya salat sunnah. Wudu sebagai syukrul wudu, bersyukur atas kecantikan saya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang itu tidak akan menjadi sombong di hadapan Allah atau di hadapan manusia, karena dia selalu ingat kalau bukan Allah yang membuat saya cantik seperti begini, maka saya tidak akan menjadi orang yang cantik dan tampil menggiurkan. Ya, tidak akan mungkin begitu kalau bukan Allah. Maka oleh sebab itu, semakin lama orang yang beribadah semakin menjaga prestasi ibadahnya, semakin lama dia semakin tunduk kepada Allah dan semakin sadarkan diri bahwa saya adalah posisi al-makhluk yang tidak punya apa-apa kecuali semuanya merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kita yang tukang ajak orang salat di masjid atau ajak orang beribadah, lebih dulu kasih ilmu, barulah suruh mereka kerjakan. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, itu ketika kita mau jadikan salat itu sebagai zikrullah. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Penciptaan langit bumi, pertukaran siang dan malam, itu adalah tanda-tanda kebesaran yang bisa dibaca oleh ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab itu, kalau albab itu dalam bahasa Arab itu terambil dari akar kata al-lub. Albab itu asalnya dari akar kata lub. Lub itu kalau kita ambil kayu, potong kayu besar, di dalam kayu itu ada hitam. Dan di sini bilang apa? Dia masiho. Yang di dalam kayu yang keras itu, di dalam itu keras. Di sini bilang masiho. Itu bahasa Arab bilang lub. Kalau pada manusia yang paling inti sekali adalah jantung. Jantung itu yang bisa mendekatkan orang itu kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Oleh orang-orang Arab di belahan selatan Arab, itu mengartikan lub, itu artinya cinta, sayang, kasih, rindu, itu semua ada pada lub. Orang yang ulil albab itu orang yang sangat cinta kepada Allah, sangat rindu kepada Allah, sangat sayang kepada Allah, karena Allah sayang kepada dia. Maka setiap hari dia berusaha melaksanakan perintah Allah, sekalipun dia tegak di tengah malam, dalam kondisi yang dingin sekalipun dia berdiri, dalam kondisi sakit pun dia berdiri untuk menjalin cinta dan kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah lama cinta dan rindu kepada dia. Ini kata lub tadi. Kan orang-orang yang di belahan utara
utara Arab itu mengartikan lub itu dengan mulia, terhormat. Jadi orang yang ulul albab itu sangat menghormati keputusan Allah, sangat menjunjung tinggi kebesaran Allah. Allah itu Maha Esa, Maha Akbar, ya, Maha Mulia. Itu semua tertumpuk pada lub tadi. Maka orang yang ulul albab itu adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan sangat hormat, sangat meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lebih cintai di atas bumi ini kecuali Allah saja. Dia cinta dan rindu kepada istrinya karena dia sama-sama cinta kepada Allah. Gitu. Cinta dan rindu kepada anaknya karena dua-duanya diharapkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu unsur yang disebutkan dalam hadis, orang yang tujuh yang dilindungi Allah di hari kiamat itu adalah salah satunya itu rajulani tahabbani ilallah ijtima' alaihi wa tafarraq alaihi. Dua orang yang bercinta-cinta karena Allah, bertemu dan berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berpisah pun karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu falsafah dari cinta yang dibentuk dalam karakter seorang yang beriman kepada Allah dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bekerja bukan karena mau dapat apa, dia bekerja hanya untuk menyalurkan rindunya kepada Allah, hanya untuk menyalurkan sayangnya kepada Allah, hormatnya kepada Allah. Ya, itu nah, makanya orang yang lub tadi, albab tadi, dia pakai dua jalur. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang selalu berzikir kepada Allah dan mereka selalu berpikir kebesaran Allah. Dua. Maka oleh sebab itu kita semua ibu, apapun gerakan kita harus kedepankan Maha Suci Allah yang sayang kepada kita. Kita ini saat ini orang bilang corona itu apa? Ujian Allah, bukan ujian. Ujian masa membunuh. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah itu Allah menyebutkan innallah, sungguhnya Allah itu tidak akan memberatkan hambanya kecuali apa yang dia sanggup. Allah sudah tahu bahwa kita ini punya kesanggupan. Ada titik maksimal kesanggupan kita yang tidak boleh dilewati kalau tidak mati. Allah tahu itu. Maka itu Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi pikulan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberatkan hambanya kecuali yang dia sanggup pikul. Artinya tidak akan mungkin ujian Allah itu diberikan kepada hambanya sesuatu yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya. Yang mungkin corona itu bukan ujian. Kalau ujiannya itu ringan, bisa dipikul. Sakit yang pernah dipikul oleh Nabi Ayub itu dari kaya menjadi miskin, dari miskin menjadi susah. Luar biasa. Kaya, kemudian kekayaannya terbakar, rumahnya pun ikut terbakar, dia dimakan ulat sampai badannya hancur bau dan diusir dari kampung halaman. Sakitnya bukan main. Tapi dia selalu rindu kepada Allah. Dan kita ingat Nabi Muhammad setelah menerima salat 5 waktu, dia turun sampai di Masjidil Aqsa. Dia kemudian menjadi imam buat semua nabi-nabi yang salat di belakang Nabi Muhammad SAW. Dari data ini kita dapat mengukur bahwa sesungguhnya para nabi-nabi dahulu salatnya sama dengan Nabi Muhammad SAW.
Saya kira ini bagian data yang mungkin perlu dikaji lebih lanjut. Saya hanya membuka peluangnya untuk kita bisa berpikir ke sana dan kita bisa mencari data-data yang lain untuk melengkapi data yang sudah ada ini. Saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, rahmah, maghfirah, ampunan, dan insya Allah Allah mudahkan semua urusan-urusan kita berkenaan dengan tugas kita seharian. Saya berdoa semoga kita semua yang ada di wilayah Halmahera Tengah ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari bahaya-bahaya yang akan menimpa masyarakat di daerah ini. Perlu saya teruskan di sini bahwa suatu ketika Nabi SAW ketika terjadi wabah yang menjalar seperti sekarang corona, itu Nabi kemudian menganjurkan kepada semua masyarakat, saudara-saudara yang di dalam tidak boleh keluar dan yang di luar tidak boleh masuk. Kalau ada wabah yang menjalar begini, itu anjuran Nabi SAW, yang di luar tidak boleh masuk dan yang di dalam tidak boleh keluar. Jadi kita pahami kalau Saudi Arabia tutup pintu dari semua jamaah yang mau masuk ke Saudi itu karena berdasarkan hadis tadi. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini cocok kalau diminta untuk mengorek soal bagaimana hakikat salat. Salat itu untuk zikir kepada Allah, dan salat itu untuk mencegah kita dari perbuatan fakir dan bukan nakal dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua setelah menegakkan salat dengan baik, kita jadi orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadikan ijtima'ana hadza ijtima'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan marhamah, kasih sayang. Waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang menghapuskan dosa-dosa kami dan menjadikan kami akrab dalam satu keakraban. Allahumma la tufarriq jama'ana hadza. Ya Allah, jangan engkau pisahkan kami dari jamaah ini illa bidzambin maghfur, kecuali engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, wa aibin mastur, dan engkau telah menyembunyikan aib-aib kami. Jika engkau buka aib-aib ini, sesungguhnya kami akan telanjang di hadapan-Mu ya Allah. Wa aibin mastur sa'ir masykur. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk mensyukuri nikmat yang engkau telah curahkan kepada kami dan segala amal-amal ibadah yang pernah kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, acara peringatan Isra Miraj oleh Ikatan Istri Anggota Dewan Kabupaten Halmahera Tengah telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.